yang saat ini kami mengadakan ibadah yang sama kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Amin. Selamat kembali Bapak Ibu sering kasih Tuhan, puji Tuhan. Selamat datang, selamat Natal, dan selamat tahun baru 2021. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, pada akhir tahun, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu saudara lakukan, mungkin berpesta atau makan-makan dan sebagainya. Tetapi satu hal yang terindah ketika di akhir tahun adalah kita boleh introspeksi diri, kita boleh melihat diri sendiri, lalu kita melihat apa yang saya lakukan dan apa yang belum saya lakukan, apa yang salah dari saya, apa yang sudah benar dari saya, membuat kita semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena pengorbanan Tuhan sangat sempurna bagi kita, dan kasih-Nya yang memulihkan kita ketika kita mau sejenak di akhir tahun. Nanti mungkin jam 12 bersama keluarga, kita bersama-sama berdiam diri. Siapa saya hari ini? Bagaimana saya hari ini? Apakah saya sudah menyenangkan orang yang ada di hadapan saya? Apakah saya masih menyakitkan orang yang ada di hadapan saya? Dan sebagainya. Itu untuk menjadi orang-orang yang mau bertumbuh dan dipulihkan oleh Tuhan. Pengorbanan Tuhan sempurna, dan hari ini Tuhan menyatakan kasih dan kuasa bahwa pengorbanan itu sungguh mulia, sanggup mengangkat dan memulihkan kehidupan kita. Mungkin tahun yang lalu kita terpuruk, tapi di tahun yang akan ke depan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa mengangkat dan memangkat, memuliakan hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, aku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan, amin, bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Rancangan Tuhan itu selalu indah. Sebab kita hidup selalu selama-lamanya. Kita hidup di dalam bukti kasih dan karya salib-Mu. Telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu
kesaksian dari Bapak Ibu Saudara. Saya berikan satu kesempatan yang kita ya supaya Bapak Ibu Saudara berikan kesaksian dari kita. Tapi sebelumnya kita mau memujikan bahwa kasih setia Tuhan itu selamanya dan sampai selama-lamanya, karena kita punya Tuhan Yesus yang baik. Amin. Kita berikan tiada berkesudahan. Tuhan Yesus baik. Ketika pujian ini dinyanyikan, kata-kata hari berganti hari, tetap kuliah kasihmu, rasanya mongkok ya di dada ini ya, dan itu benar. Hari berganti hari, kasih Tuhan tetap bagi kita. Untuk itu hari ini saya akan berikan Bapak Ibu Saudara kesempatan untuk bersaksi, ya. Monggo, silakan. Ayo, monggo, pasti ada ya. Ayo, dari belakang Mas Yudo. Atau saya awali dulu. Baik,
Shalom Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan yang terus dan terus nyata bagi kehidupan kami. Khususnya kami menyaksikan ibu kita, Ibu Gembala. Ketika Mas saya melampau, kami berdua yang seringkali menemani Ibu Gembala. Ketika Bapak tidak ada ya, kami menemani beliau. Tetapi ketika berjalannya waktu dan kami tidak bisa lagi mendampingi, saya bersyukur Tuhan tetap merawat beliau dengan baik. Mbak Ujeng ini telaten sekali ya, saya jujur, saya akui, saya akan jempol dua. Jasmani Ibu Gembala terpelihara dengan baik. Demikian juga rohani, saya perhatikan. Kehidupan rohani beliau terpelihara dengan baik. Itulah kebaikan Tuhan yang luar biasa yang saya rasakan. Saya sadar, kami sekeluarga sadar bahwa kami tidak bisa seperti dulu gitu ya. Tetapi puji Tuhan, di masa-masa sekarang beliau tetap didampingi oleh orang yang setia. Ya, beliau tetap dalam keadaan baik, beliau tetap dalam keadaan segar, semangatnya itu loh. Walaupun hari ini gerimis ya, beliau tetap ada bersama dengan kita. Beri kita aplaus untuk Ibu Gembala. Gembala kita yang luar biasa, meskipun sakit, tetap semangat untuk melayani Tuhan. Itu yang ingin saya saksikan. Sudah lama ingin bersaksi. Terima kasih untuk Mbak Ujeng dan keluarga yang sudah begitu setia melayani beliau. Beliau juga dengan jemaat yang terus mendukung di dalam doa. Ini kesaksian saya. Mari yang lain dilanjutkan. Maksudnya 3 ya, boleh lebih ya. Ada lagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan cinta kasih Tuhan? Monggo. Ada? Baiklah, kalau tidak ada, saya undang paduan suara puji Tuhan terlebih dahulu.
digembalakan oleh Tuhan. Dan di tahun ini tidak semua yang kita ingini terjadi dalam depan kita. Bahkan sesuatu yang mengecewakan mungkin datang di akhir tahun. Tapi percayalah bahwa rencana Tuhan itu sangat baik bagi kita. Karena Tuhan lebih tahu diri kita daripada diri kita sendiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita percaya Tuhan untuk langkah kita dan Tuhan ada untuk kita. Walaupun tak dapat melihat, kita tidak tahu besok tahun 2022. Tapi percayalah bahwa rancangan Tuhan baik dan Tuhan selalu ada bagi kita, menopang dan mengangkat kita. Saudara Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Ku sadar tak semua dapat aku
Haleluya. Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi di sekeliling kami. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kami. Namun biarlah semuanya tidak akan menggoncangkan kehidupan iman kami, karena kami hanya memandang kepada Tuhan, bukan memandang situasi dan kondisi yang ada, yang menakutkan, yang membahayakan dalam kehidupan kami. Namun kami hanya memandang Tuhan, karena hidup kami bukan ditentukan oleh situasi dan kondisi. Hidup kami ditentukan oleh Tuhan. Itu sebabnya kami hanya memandang Tuhan. Kami hanya berharap kepada Tuhan. Kami hanya bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih, bersyukur malam ini kalau kami dapat datang kepada Tuhan untuk mengakhiri tahun 2021 yang sebentar lagi akan kami lewati. Dan pada kesempatan ini kami sudah mengagungkan Tuhan, sudah memuliakan Tuhan lewat pujian-pujian kami yang sudah kami persembahkan kepadamu. Biarlah semuanya ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami buka hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengar akan suara-Mu, mendengar akan firman-Mu yang akan menuntun kami, yang akan membimbing kami untuk memasuki tahun 2022 yang ada di depan kami, yang sebentar lagi akan kami lewati. Mari Roh Kudus Engkau berkarya dalam kehidupan kami, supaya setiap kami sungguh-sungguh menaruh perhatian hanya terhadap firman-Mu, karena firman-Mu adalah ya dan amin adanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan shalom. Yang semangat. Shalom. Ya, di akhir tahun jangan lemah ya. Di akhir tahun jangan loyo, ayo tetap semangat. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Ya, bersyukur malam hari ini kita bisa bertemu di dalam ibadah kita yang saat ini dilengkapi dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Ya, kita bisa menikmati persekutuan yang indah bersama Tuhan, yang lebih dari menikmati keindahan dari dunia ini. Karena sebentar lagi juga akan kita tinggalkan dunia ini. Kita tidak selamanya tinggal ada di dalam dunia ini. Karena ini bukan tempat tinggal kita yang permanen. Ini hanya tempat tinggal kita yang sementara. Ya, dunia ini tidak boleh mengikat di dalam kehidupan kita. Biarlah hati kita tetap terikat kepada Tuhan, dan kita bisa tinggal bersama Tuhan dengan suasana yang menyenangkan dan tidak ada batasan waktu. Itu yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau tadi diberikan kesempatan tidak ada seorang pun ya yang maju ke depan untuk menyatakan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan sepanjang tahun yang sudah hampir kita lewati. Ya, masih hampir ini, karena masih beberapa jam lagi ya kita akan mengakhiri tahun 2021 ini. Dan saya percaya setiap kehidupan kita pasti merasakan akan kebaikan Tuhan. Apalagi pujian tadi mengatakan Tuhan Yesus baik. Jadi tidak hanya kita nyanyikan, tetapi sungguh-sungguh kita rasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin banyak hal yang kita jumpai di dalam tahun 2021 yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, karena semua serba terbatas oleh karena masa pandemi ini. Tetapi luar biasa penyertaan Tuhan sampai akhir tahun ini kita masih ada. Itu adalah kebaikan Tuhan. Dan kita tetap percaya, walaupun tahun depan ini masih menjadi misteri di dalam kehidupan kita, masih gelap dalam
Tuhan sudah menyertai kita di dalam tahun 2021. Percayalah, Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Situasi bisa berubah, tahun bisa berubah, hari bisa berubah. Kesetiaan Tuhan itu yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Nah, itu bahkan jangan memandang situasi yang ada saat ini. Dalam mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang tetap setia dalam pertolongannya bagi kehidupan yang menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Dan tema kita di dalam akhir tahun 2021 ini adalah mengubah kegelapan menjadi terang. Ya, semua memang masih gelap. Tahun 2022 masih gelap. Ya. Nah, itu karena kita perlu angkat Tuhan supaya Tuhan mengubah yang gelap itu menjadi terang, menjadi jelas. Apa yang harus kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita ini. Karena kehidupan kita itu tidak semata-mata ketika kita ini diberikan perpanjangan umur oleh Tuhan, mengumpulkan kekayaan yang ada di dalam dunia ini. Tidak. Bukan itu, Tuhan itu memanggil kehidupan kita supaya kita boleh mengikuti jejaknya. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita yang harus menggenapinya. Yaitu Tuhan yang ingin memanggil kita itu seperti itu. Ya. Dan bahkan Tuhan ingin, kalau sekarang ini masih sabar-sabar, bahkan masih gelap, untuk tahun yang akan datang, Tuhan akan mengubah supaya menjadi jelas, supaya menjadi terang apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena landasan hidup kita itu bukan kebenaran kita sendiri, tapi landasan hidup kita itu firman Tuhan. Orang percaya harus selaras hidupnya dengan firman Tuhan, karena ini adalah panduan di dalam hidup kita. Ya, Yesaya pasal 42 ayat 16. Demikian firman Tuhan, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Membuat kegelapan di depan mereka menjadi terang. Ya, memang masih gelap, ya masih menjadi misteri dalam kehidupan kita, apa yang ada di depan kita. Dan Tuhan ingin menuntun kita, membimbing kita bagaikan orang yang buta ini. Namanya orang buta, apa yang dilihatnya yang gelap. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Inilah yang terjadi dalam kehidupan anak Tuhan. Mereka berjalan bagaikan orang yang buta. Jadi semua yang dilihatnya adalah gelap. Semua yang dilihatnya tidak jelas, karena mereka buta. Dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan yang seperti ini, Tuhan mau menuntun kita, Tuhan mau membimbing kita di jalan yang mereka tidak kenal. Sangat luar biasa kesetiaan Tuhan. Dalam kondisi yang seperti ini, dalam keadaan yang seperti ini, Tuhan masih mau memperhatikan umatnya. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka disebut sebagai orang-orang yang buta? Tentu ada alasannya kalau Tuhan itu menyatakan seperti ini. Mungkin secara lahiriah mereka melek, secara lahiriah mereka melihat, tetapi batin yang mereka, iman mereka sama seperti orang yang buta kondisinya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka dalam kebutaan rohani, dalam kebutaan batiniah. Ini sangat penting. Jadi biarlah kita ini tidak hanya bisa melihat
dengan mata lahiriah kita, tetapi mata batiniah kita, mata rohani kita itu harus terang. Untuk apa? Melihat akan rencana Tuhan, melihat akan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika orang itu dalam kegelapan, yang ada adalah ketakutan. Ya. Kalau dalam kegelapan orangnya akan takut, orang akan khawatir, orang akan putus asa, bahkan bisa depresi ketika melihat segala sesuatu itu adalah gelap. Bahkan lebih daripada itu, banyak orang mengakhiri hidupnya karena tidak jelas masa depannya. Karena mereka melihat situasi dan kondisi, bukan melihat akan keagungan Tuhan, dan melihat akan kuasa Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu. Yesaya 42 ini, coba ayat yang ke-19. Siapa mereka yang disebut buta ini dan mengapa disebut buta? Siapakah yang buta selain dari hamba-Ku, dan yang tuli seperti utusan yang Kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhan-Ku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Ternyata yang dimaksud dalam Yesaya 42 ayat 16 itu adalah umat Tuhan. Kalau di sini disebut hamba Tuhan, itu khusus kepada hamba Tuhan. Secara umum kita semua adalah hamba Tuhan. Kalau kemarin Bapak Joko mengatakan seperti itu tidak salah. Kita semua adalah hamba Tuhan. Umat Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Kenapa mereka buta? Karena mereka tidak memperhatikan firman Tuhan. Banyak melihat. Karena dijelaskan tadi, engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Tidak ngerti kondisinya seperti ini. Itu bangsa Israel dulu seperti itu. Yang diharapkan tidak seperti sekarang ini yang terjadi, mendengar tetapi tidak mengerti. Yang diharapkan mendengar dan mengerti, melihat dan bisa memahami akan kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu harus kita perhatikan. Karena pada dasar hidup kita itu adalah ini. Hidup kita tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi, tetapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Sejauh mana kita melakukan firman Tuhan. Karena kita tidak hanya hidup berurusan dengan dunia ini, ya, tapi lebih daripada itu kita berurusan dengan kekekalan. Kenapa kita ini harus menyesuaikan diri hidup kita ini terhadap firman Tuhan? Karena kita tidak sebatas hidup di dunia ini, punya tanggung jawab apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, karena kita akan menghadapi kekekalan. Keabadian itu jauh lebih agung nilainya dari apa yang ada di dalam dunia ini. Nah itu karena siapapun kita, kesulitan apapun, masalah apapun, jangan pernah melupakan iman kita. Jangan sampai kita menderita di dunia ini, apalagi nanti menderita di dalam kekekalan. Itu jauh menderita karena tidak ada batasan waktu. Nah itu sebabnya, ya kalau sudah mulai melempem itu imannya, sudah mulai lemah, tidak ada gairah, tidak ada semangat lagi, bangkit tahun 2022.
Kontrak kita itu sudah berkurang 1 tahun, itu pasti. Dan lagi kita lewati kan tahun 2001, kita masuk tahun yang baru, berarti kontrak kita sudah kurang 1 tahun. Ya. Jangan mengatakan saya masih muda. Tuh banyak sekarang itu anak-anak muda yang lebih dahulu, karena tidak sabaran. Muda itu tidak sabaran, tidak mau antri, maunya lebih cepat, termasuk ketika dipanggil Tuhan, lebih cepat, ingin lebih cepat. Tidak apa-apa, lebih cepat lebih baik katanya. Kalau hidup berkenan kepada Tuhan, kalau hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, untuk itu kalau Tuhan itu masih memberikan perpanjangan umur di dalam kehidupan kita saat ini, biar kita serahkan tidak separuh, tetapi secara totalitas hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah ini menjadi agenda kehidupan kita, di mana kita ingin menyenangkan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Sisa waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, apakah status kita sebagai jemaat, status kita sebagai pelayan Tuhan, tahun 2022 harus lebih sungguh-sungguh lagi kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena waktu yang Tuhan sediakan tidak akan pernah terulang kembali. Dalam dunia kekekalan sudah tidak ada pengampunan lagi. Kalau sekarang Tuhan masih menyediakan pengampunan apapun kesalahan kita, apapun dosa kita. Sebabnya Yesaya mengatakan walaupun merah seperti kain kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Masih ada pengampunan ketika kita ada di dalam dunia ini. Tetapi nanti kalau sudah masuk di dalam dunia keabadian, dunia kekekalan, sudah tidak ada pengampunan lagi. Dan didoakan siapapun, sudah tidak akan bisa mengubah keputusan Tuhan. Nah, untuk itu marilah kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Kalau orang tidak mau memperhatikan firman Tuhan, itu digambarkan seperti orang yang buta. Jadi semua yang dilihatnya itu adalah gelap, tidak jelas. Kalau yang dilihat tidak jelas, apa yang dilakukan juga tidak jelas. Bisa nabrak sini, nabrak sana, karena hidup dalam kegelapan. Bagi anak Tuhan juga, anak Tuhan yang tidak jelas, ini anak Tuhan atau bukannya. Kalau anak Tuhan itu sebenarnya itu hidupnya tidak seperti ini, tidak jelas. Ya. Kalau menjadi orang Kristen, seharusnya itu tidak seperti itu. Menjadi orang Kristen itu seperti ini. Itu sebenarnya menyandang kekristenan itu tidak gampang. Disebut orang Kristen. Kenapa Kristen itu muncul? Ini sebenarnya bukan agama. Itu untuk membedakan. Waktu itu membedakan orang yang tidak percaya kepada Tuhan dengan orang yang percaya kepada Tuhan, disebut Kristen, pengikut Kristus, mengikuti jalannya Kristus, itu Kristen. Jadi apa yang dilakukan Kristus itu yang kita lakukan, itu baru Kristen. Status kita Kristen, tetapi perbuatan kita tidak Kristen karena tidak mengikuti Kristus, mengikuti keinginannya sendiri, mengikuti kemauannya sendiri. Sebenarnya berat, ya, untuk disebut Kristen itu. Kita menyandang sebutan Kristen itu harus perbuatan kita selaras dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Ini memang tidak bisa spontanitas. Memang harus lewat proses terus-menerus. Kita masih belajar terus. Ya.
seperti Kristus. Ini tidak mustahil. Kalau tema kita Natal tiada yang mustahil, termasuk perubahan hidup sama seperti Kristus, itu tidak mustahil kalau kita siap dikerjakan oleh firman Tuhan terus-menerus, digarap oleh firman Tuhan. Kita nanti akan masuk dalam zona ini, di mana kita akan menjadi sama seperti Kristus. Dan memang itulah tujuan Tuhan untuk memanggil kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang sama seperti Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali nanti, kita didapati orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Ini sangat luar biasa. Hidup di dalam Tuhan itu selalu ada pengharapan dalam hidup ini. Nah, sebabnya setiap persoalan, setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak akan menyurutkan sebenarnya iman kita. Karena dunia ini memang bukan tujuan pengharapan kita. Tujuan hidup kita itu bagaimana hidup berkenan dan nanti diakui oleh Tuhan. Jangan sampai kita nanti ketika kita menghadap Tuhan, lalu Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu karena kamu pembuat kejahatan. Jangan sampai loh kita nanti menghadap Tuhan lalu ada suara seperti ini yang kita dengar. Aku tidak mengenal kau, hanyalah daripadaku karena kamu pembuat kejahatan. Itu mengerikan ayat ini. Dan ini tantangan sebenarnya bagi kehidupan kita, bagaimana kita hidup saat ini. Kalau mungkin dalam tahun 2021 kita banyak mengalami kegagalan untuk melakukan firman, tahun 2022 harus berusaha lebih keras lagi. Ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel saat itu ketika dia tidak mau memperhatikan firman, dia mendengar. Beda, mendengar dengan memperhatikan. Ya. Kalau mendengar sebatas bapaknya mendengar. Tetapi kalau memperhatikan itu lebih, karena Bapak menganggap apa yang didengar itu penting dalam kehidupan. Coba kalau saudara senang sepak bola, apalagi kemarin itu final musuh Thailand, Indonesia melawan Thailand. Bagi orang yang senang, tidak kedip langsung memperhatikan. Karena itu sesuatu dianggap sesuatu yang sangat berharga. Sebabnya dia perhatikan. Mungkin istrinya memanggil pun terus dihiraukan. Ya, karena ini jauh lebih penting, ini final, ini yang terakhir ini. Memperhatikan karena dianggap itu sesuatu yang penting dalam kehidupannya. Sama. Nah, kalau kita menempatkan firman Tuhan itu adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita, kita menjadi anak Tuhan yang memperhatikan firman Tuhan. Sebenarnya di dalam firman Tuhan itu ada janji yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, coba Ulangan pasal yang ke-32 ya. Ulangan 32 ayat 45. Sebenarnya ini ditanamkan oleh Tuhan sejak bangsa Israel itu dalam perjalanan melewati padang gurun. Ayat 45. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang ku peringatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini atau setiap firman ini,
Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, bukan perkataan sia-sia, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Jadi firman Tuhan itu bukan sesuatu yang hampa, bukan sesuatu yang gak berguna. Dan ini ditanamkan oleh Tuhan lewat Musa waktu itu, karena ini mengandung janji yang sangat luar biasa di dalam kehidupan umat Tuhan. Ayat 46 tadi dikatakan, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat atau setiap firman Tuhan. Karena perkataan ini bukanlah perkataan yang hampa bagimu. Ini bukan perkataan yang sia-sia, bukan perkataan yang tidak berguna. Ini hidupmu. Tadi katakan ayat 40 itu. Karena ini adalah hidupmu. Firman Tuhan itu lalu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang menentukan kehidupan kita. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini hanya oleh karena firman. Itu kuasa firman. Jadi setiap firman itu harus kita imani, harus kita yakini, tidak hanya sebatas kita mengerti, tidak sebatas kita pahami. Lebih daripada itu harus nyata dalam kehidupan kita. Itu baru berguna dalam hidup kita. Sama seperti orang yang mau makan. Wah, di situ banyak makanan, tetapi hanya dilihat saja, nggak dimakan. Nggak ada faedahnya. Walaupun itu bergizi sekalipun, karena hanya dilihat, nggak dinikmati, nggak akan berguna di dalam tubuhnya. Sama, ketika hanya mendengar dan mendengar firman Tuhan, mengerti dan mengerti, tidak sampai kepada pelaksanaan, nggak dijawantakan dalam hidupnya, ya nggak akan bisa terjadi dalam hidup kita. Nggak akan pernah bisa mengubah kehidupan kita. Ya sama seperti orang yang mau makan, hanya dilihat saja. Dan itu membahayakan. Kalau orang itu sudah tidak mau makan, hanya dilihat, dia senang melihat makanan kok, hanya dilihat, tetapi tidak dimakan, nggak dilakukan, membahayakan dalam kehidupan rohaninya. Padahal ada janji yang sangat luar biasa ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan di dalam ulangan ini, kamu akan lanjut umurmu dan masuk ke tanah perjanjian, tanah yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan bangsa Israel saat itu. Luar biasa. Ini yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa masuk nanti ya dalam rencana Tuhan, masuk dalam rancangan Tuhan dalam usia lanjut, kita bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan, di mana ketika Dia datang yang kedua kali nanti kita bisa menyambutnya. Kan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Kalau manusia yang pertama yang diangkat hidup-hidup tanpa lewat proses kematian adalah Henokh. Apa saat itu tidak ada kejahatan? Banyak kejahatan, udah. Tetapi dia hidup berkenan, hidup bergaul dengan Allah. Itu dikatakan di dalam Kejadian pasal yang kelima. Henokh selama 365 tahun Henokh ini hidup bergaul dengan Allah. Dan sekarang pertanyaannya, itu karena dia layak untuk diangkat hidup-hidup tanpa lewat proses kematian. Lalu bagaimana dengan
65 tahun itu. Ya. Apakah selama ini kita bergaul dengan Allah, hidup berkenan kepada Allah? Dan itu tidak hanya untuk hebat, tetapi untuk kita saat ini. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bagi yang mati akan dibangkitkan, yang hidup akan diubahkan tanpa lewat proses kematian. Diangkat hidup-hidup. Ini kan luar biasa. Janji Tuhan yang mulia ini. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Haleluya. Ya, kembali kepada Yesaya tadi ya. Sebenarnya untuk memperhatikan firman itu sudah ditandangkan sejak dalam perjalanan bangsa Israel. Karena ini sesuatu yang penting. Sebenarnya harus diperhatikan. Karena ini adalah hidup kita. Firman Tuhan itu adalah hidup kita. Karena kita hidup harus dilandaskan dengan firman Tuhan. Kembali kepada Yesaya, sekarang Yesaya 48. Kalau orang itu mau memperhatikan firman Tuhan, ya bangsa Israel tadi buta karena tidak memperhatikan firman Tuhan. Itu yang menyebabkan dia hidup yang gak jelas di hadapan Tuhan. Padahal di dalam firman itu ada janji yang sangat luar biasa. Ya, ayat yang ke-17 dan 18. Sekiranya engkau memperhatikan 17, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan itu mau seperti ini. Kebahagiaan boleh dinikmati oleh umatnya. Dan Tuhan ingin mengembalikan kehidupan kita itu sesuai dengan rancangannya. Ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, dia hanya menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Gak ada penderitaan. Ketika dia bersama dengan Tuhan, hanya kebahagiaan yang dia rasakan. Penderitaan itu mulai terjadi dalam kehidupan manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan rasa takut, rasa khawatir, rasa gelisah, ini terjadi bagi semua. Dan Tuhan ingin mengembalikan dalam situasi yang seperti ini. Tetap menikmati kebahagiaan. Dari suasana Eden itu nyata di dalam kehidupan kita saat ini, bukan nanti. Ketika kita hidup di dalam dunia ini, mari suasana rumah tangga kita, suasana keluarga kita, suasana hati kita, biarlah bersuasanakan Eden dalam hidup kita. Yang ada hanya kebahagiaan. Dan Tuhan ingin menggiring kita ke sana. Dari keluarga jangan ribut terus. Geger terus. Tuhan itu senang dengan kerukunan. Masalah berkat itu tidak usah dicari. Itu Mazmur 133 ayat 1 dan 2 itu. Yuk kita lakukan, kita kerjakan. Alangkah baiknya dan indahnya kalau saudara semua hidup dengan rukun. Ya, ayat itu berbicara masalah keluarga. Jadi keluarga itu atau menciptakan sebuah kerukunan. Ya, apalagi keluarganya anak Tuhan geger terus, ya repot kan. Bagaimana Tuhan ingin memberkati? Dan ayat yang terakhir, ayat yang ketiga itu dikatakan kesanalah Tuhan itu mau
Diperintahkan berkat itu oleh Tuhan. Kan dia adalah sumbernya. Yuk di dalam tahun 2022 yang segera akan kita lewati, kita ubah. Mungkin dalam tahun 2021 ya banyak keributan yang terjadi karena semua merasa benar, tidak ada yang salah. Ya. Tahun 2022 akan jauh lebih baik. Supaya kebenaran ini nyata dalam kehidupan kita. Ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Biarlah ayat ini tidak sebatas kita baca, kita pahami, kita mengerti, tetapi tidak nyata dalam hidup kita. Kalau kita menjadi anak Tuhan, rugi kalau tidak menikmati yang namanya damai sejahtera. Karena ini janji Tuhan. Damai sejahteramu tidak akan pernah kering. Bukan karena apa-apanya, bukan karena firman Tuhan ini yang menciptakan. Dan ini kebutuhan hidup manusia. Jadi manusia itu tidak hanya kekayaan. Apa artinya kekayaan kalau hidup tidak damai sejahtera? Itu bukan yang utama. Yang utama sebenarnya kehidupan ini membutuhkan damai sejahtera. Itu hanya satu sarana. Yang mana manusia menganggap bahwa kekayaan itu bisa memberikan damai sejahtera. Ternyata orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil justru tidak bisa menikmati damai sejahtera ini. Karena landasannya salah. Ya. Ketika kita mau memperhatikan firman Tuhan, ketika kita mau melakukan hidup di dalam firman Tuhan, maka kebahagiaan kita akan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itu sangat luar biasa ini. Ini janji Tuhan ketika umat Israel itu di Babel, di negeri Babel. Tetapi ada janji yang sangat luar biasa. Ya sama seperti kita saat ini. Di tengah-tengah dunia yang tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera ini, justru di sanalah Tuhan ingin menyatakan damai sejahtera ini dalam kehidupan umatnya dengan satu syarat, ketika kita mau memperhatikan firman Tuhan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini tertarik terhadap firman Tuhan? Nah, seringkali firman Tuhan kadang menarik. Ketika ibadah memuji Tuhan luar biasa, ya semangat. Tetapi juga sebaliknya ketika firman Tuhan disampaikan langsung bergairah. Itu tidak sekarang kok, sudah dulu. Apalagi ketika Rasul Paulus itu menyampaikan firman Tuhan semalam suntuk. Ada seorang pemuda yang bernama Etikus, duduknya di tepi jendela. Jauh itu tidak ada jendelanya. Jendela yang di atas sudah sangat tutup. Karena ngantuknya sangat berat. Kenapa kok bisa ngantuk mendengarkan firman Tuhan? Karena tidak tertarik. Akhirnya dia jatuh langsung mati di tempat. Ya untung ada Paulus yang dipakai Tuhan, dapat dibangkitkan lagi, dapat dihidupkan kembali. Ini Etikus yang gak senang firman Tuhan. Dan anak muda sekarang beda. Nanti kalau saya khotbah semalam juga nggak masalah mengenai akhir tahun.
seperti Mazmur 119 itu. Kalau kita bisa menempatkan ayat ini dalam kehidupan kita, cara pandang kita sama seperti Daud. Pasti kita menjadi anak Tuhan yang bergairah terus akan firman Tuhan. Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 127. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Kenapa cinta pada firman? Menempatkan firman jauh lebih berharga daripada emas, jauh lebih berharga daripada permata. Coba kalau saudara melihat emas, lihat permata, tuh gak kedip belas. Karena tertarik, apalagi yang namanya wanita, ya. Kecenderungannya kan seperti ini, perhiasan itu sangat kenal sekali dengan kaum Hawa, ya. Itu kalau dijak jalan-jalan, udah lewat toko emas, nggak mau pindah, di situ saja, karena tertarik. Ya. Tetapi sangat luar biasa, ya. Dalam Mazmur 119 menempatkan firman itu lebih berharga dari emas, bahkan dari emas tua. Itu sebabnya dia mengatakan, aku mencintai perintah-perintahmu. Kalau kita bisa menempatkan firman Tuhan lebih daripada permata, lebih dari emas, bahkan lebih daripada yang lain, kita menjadi orang yang akan jatuh cinta. Namanya orang yang jatuh cinta selalu ingin bertemu, ingin selalu mendapatkan, dan tidak akan ingin dipisahkan. Kalau sudah dalam keadaan seperti ini, dalam zona seperti ini, jadi tidak akan pernah bosan untuk membaca, untuk merenungkan, untuk mendengar firman Tuhan. Karena itu adalah kehidupannya. Tadi dikatakan dalam ulangan. Kalau ini firman itu adalah kehidupan kita, kita tidak akan pernah bosan. Bahkan semakin mendengar, kita semakin bergairah untuk semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Hanya firman Tuhan yang menjadi landasan dalam hidup kita. Itu yang membuat kita hidup itu bergairah, tidak putus asa, tidak mudah loyo dalam hidup ini, ya. Dan kita tidak mudah terpengaruh dan apa yang sedang terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita. Karena dunia ini memang selalu berubah. Dulu kita tidak akan pernah bermimpi kalau ada pandemi seperti ini. Itu cukup mengejutkan banyak orang. Semua rencana gagal. Segala sesuatu yang sudah diplanning seperti ini akhirnya tidak terwujud karena semua serba dibatasi. Ini kan mengagetkan banyak orang. Tetapi saya percaya setiap peristiwa yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi, itu semua dalam rancangan Tuhan. Dan hidup kita itu tetap dalam rancangan Tuhan. Kita bukan ditentukan oleh situasi dan kondisi saat ini. Nah, itu suara perhatikan setiap firman Tuhan, supaya kita jelas. Tuhan ubah kegelapan menjadi terang. Kita bisa menjadi anak Tuhan yang jelas untuk menatap masa depan. Karena ada satu keyakinan bahwa Tuhan
kehidupan kita. Jangan pernah meragukan akan kuasa Tuhan, membatasi kuasa Tuhan. Ya walaupun mungkin seolah-olah saat ini belum apa-apa, tetaplah setia. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan di dalam kehidupan kita. Ya terpujilah nama daripada Tuhan. Yang pertama tadi, kenapa mereka dikatakan buta? Karena mereka tidak memperhatikan firman Tuhan. Yang kedua, berhala-berhala mereka itu yang membuat mereka itu buta, nggak bisa melihat akan keagungan Tuhan. Kembali kepada Yesaya pasal 42 ayat yang ke-17. Kita kembali 16 dulu ya, karena 16 tadi belum selesai. 16 dan 17. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berlebah-lebuh menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka yang pasti akan kulaksanakan. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, kamulah Allah kami. Ini yang menyebabkan mereka tidak memperhatikan firman Tuhan, terpengaruh dengan penyembahan yang lain, sehingga mereka dikatakan buta. Dikatakan buta karena mereka terpengaruh dengan penyembahan yang lain. Mungkin sekarang kita tidak menyembah kepada patung yang nyata, yang nampak, yang jelas. Nah, firman Tuhan katakan segala sesuatu yang kita kasih lebih daripada Tuhan, itu adalah penyembahan berhala. Mengapa orang itu tidak memperhatikan firman Tuhan? Mengapa orang itu tidak meyakini firman Tuhan? Mengapa orang tidak percaya akan firman Tuhan? Karena masih ada yang lain yang lebih dia cintai. Ini yang membuat umat Tuhan itu menjadi buta, sehingga tidak bisa melihat akan kebesaran Tuhan, tidak bisa melihat akan keagungan Tuhan. Contohnya ini, yang gampang. Kita sebagai orang tua, ketika kita menasihati anak kita tidak mau memperhatikan akan nasihat kita, itu salah dengan merendahkan kita sebagai orang tua. Kita pasti akan tersinggung ketika menasihati, mungkin disabi, lakukan ini, lakukan itu, apalagi sekarang ini musimnya HP ya. Jarang loh anak-anak kalau bicara dengan orang tuanya bisa tatap muka gitu. Ya orang tuanya ya bicara, tapi mereka ngomong dengan orang lain. Itu sebenarnya kalau menurut pandangan etika komunikasi itu keliru. Kalau orang itu berbicara itu harus tatap muka dengan siapa saja, dengan siapa saja. Ya, kita harus pakai etika komunikasi. Kalau saudara mendapatkan sesuatu, tidak ada barang yang untuk berterima kasih, mungkin informasi sekarang kita memang dunianya seperti itu. Mendapatkan informasi dari si A, si B, si C, jangan lupa terima kasih. Itu namanya mengerti etika komunikasi. Sudah banyak diterima, balas saja enggak. Ya. Paling tidak itu. Jadi terima kasih itu tidak hanya menerima barang,
kita lakukan. Terima kasih. Apa sulitnya kalau orang itu bicara dengan terima kasih. Kalau saudara sendiri memberikan sesuatu kepada orang lain, ketika orang itu mengatakan terima kasih itu lega. Nah, karena sudah sulit itu. Ya. Untuk mengatakan terima kasih itu kan tidak sulit dan itu bisa menyenangkan orang lain. Ya kalau tahun 2021 kita mungkin acuh saja, nanti tahun depan jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik. Sama ketika kita mendengar firman Tuhan, kalau kita tidak memperhatikan, ketika firman Tuhan itu disampaikan, itu tidak hanya merendahkan pendeta, tetapi merendahkan Tuhan yang berbicara. Sama. Ketika kita sebagai orang tua menasihati anak itu, kalau anak kita tidak memperhatikan, itu kan namanya merendahkan, meremehkan. Sama dengan kita, ketika kita tidak menghargai akan firman Tuhan, itu sama dengan menghina Tuhan. Kita harus ingat, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau kita tidak mau memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh, sama seperti menolak Allah. Ya, pada istilahnya yang kedua, kenapa disebut buta? Karena mereka masih percaya menempatkan sesuatu lebih daripada Tuhan. Ya. Tuhan itu tersinggung ketika kita mengasihi sesuatu yang lebih dari Tuhan. Dan memang ilah-ilah jabat ini akan membuat kita nggak bisa melihat akan kemuliaan Tuhan. Ya dalam Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh kilas zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, sehingga tidak bisa melihat akan kemuliaan Kristus di dalam Injil itu. Berarti menganggap yang lain yang lebih mulia, menganggap yang lebih berharga, menganggap yang lebih bernilai daripada firman. Kalau disebutkan Injil, karena tidak melihat. Kalau orang itu melihat bahwa di dalam firman ada kemuliaan yang Tuhan sediakan, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang menghargai akan firman Tuhan. Dan memang iblis itu selalu berusaha supaya manusia itu tidak mendapatkan kemuliaan ini. Itu sebabnya dia membelokkan, menutup pintu hatinya supaya mereka binasa. Ini rancangan iblis seperti itu. Itu sebabnya terus goda terus, supaya anak Tuhan tidak bisa melihat kemuliaan Kristus di dalam Injil, kemuliaan Kristus di dalam firman ini, supaya rancangan Tuhan itu gagal untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa ini. Nah, itu sudah dalam rancangan Tuhan ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Sehingga pribadi daripada Allah sendiri berinkarnasi dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus dalam rangka apa? Menyelamatkan manusia ini. Dan iblis itu selalu ingin menggagalkan. Dan keselamatan itu memang lewat iman. Lewat iman kepada Kristus. Dan iman itu bisa bertumbuh oleh karena firman Tuhan.
Jadi upaya Tuhan untuk membawa kita bisa melihat akan kemuliaan Kristus di dalam firman. Ini sangat luar biasa. Jangan kita memandang dunia ini jauh lebih mulia dari kemuliaan Kristus. Kemuliaan yang juga disediakan Kristus di dalam kehidupan kita. Yang penting melakukan satu ayat lagi ya. Kejadian pasal 13. Banyak orang itu yang nggak mengerti kemuliaan Kristus seperti ini. Yang dikatakan dalam Yesaya genap buta. 10 ayat 10. Lalu melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soan. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lut memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lut menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ini orang yang gelap itu seperti ini. Padahal Sodom dan Gomora itu adalah tempat orang-orang yang berbuat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Tetapi Lut memandang itu seperti taman Tuhan. Dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Keadaan seperti itu disebut taman Tuhan. Dunia yang seperti saat ini kondisinya, banyak orang yang tertarik karena disamakan dengan taman Tuhan. Jadi tidak bisa melihat kemuliaan Kristus di dalam hidupnya. Menganggap bahwa dunia ini jauh lebih indah, lebih menarik dalam kehidupannya, sama seperti ketika Lut itu memandang Sodom dan Gomora dan dia mengatakan bahwa tempat itu seperti taman Tuhan. Padahal itu tempat orang-orang jahat, tempat orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dan Tuhan ingin mengubah malam hari ini. Ya, kita memperhatikan ya kan firman Tuhan tidak lagi menganggap bahwa dunia ini seperti taman Tuhan. Tetapi kita memandang bahwa Injil firman Tuhan itu adalah kemuliaan daripada Kristus. Jangan sampai mata kita tertutup, pintu hati kita tertutup dengan ilah-ilah zaman sekarang ini, sehingga kita tidak bisa menghargai ya, akan kemuliaan Kristus yang disediakan dalam kehidupan kita saat ini. Dan itu sudah dimulai ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ya, untuk menyelesaikan segala dosa kita. Dia tanggung di atas kayu salib. Untuk itu kita adalah orang-orang yang layak nantinya untuk menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Jangan sampai dunia ini, ilah-ilah dunia ini menggelapkan kita, sehingga kita menganggap bahwa dunia ini seperti taman Tuhan, seperti taman Eden, sehingga tak bisa melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih agung, yang jauh lebih mulia dari apa yang ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita malam ini. Biarlah di dalam menapai tahun 2022, jadilah anak-anak Tuhan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang disediakan dalam
kasih Maha.
lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pada malam hari ini, yang menuntun kami, yang membimbing kami, yang mengarahkan kehidupan kami, di mana kami akan memasuki tahun 2022 yang Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau membuka mata rohani kami, membuka batinnya kami, supaya kami dapat melihat kemuliaan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang mencintai akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kemampuan di dalam kehidupan kami, tidak hanya sebatas mendengar malam hari ini, tetapi kami dapat mengijabantahkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami yang nyata, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Engkau sucikan kehidupan kami agar kami layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga persekutuan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Hamba-Hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang mulia ini, Tuhan, Engkau kuduskan kehidupannya, Tuhan, urapi pelayanannya, supaya boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat pada malam ini. Roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja ini, Tuhan, turunkan berkat-Mu di dalamnya. Kalau kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani, ini adalah pecahan-pecahan tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang membuktikan kasih Engkau rela mati di atas kayu salib untuk keselamatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara semua berdiri. Saudara, kita menerima pelayanan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tolong angkat tangan yang belum mendapatkan, segera dilayani. Kalau semua sudah, siapkan lebih dahulu cawannya. Dalam roti itu ada firman Tuhan yang tercatat di sana. Saudara bisa baca, saudara bisa merenungkan kasih Tuhan dalam kesempatan ini. Saya memberikan kesempatan beberapa saat untuk saudara bisa baca firman Tuhan yang ada di dalam roti itu. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Dia merelakan tubuhnya dipecah-pecahkan oleh karena mewujudkan kasih-Nya, supaya kita yang seharusnya binasa boleh diselamatkan oleh pengorbanannya. Untuk itu dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk mengucap syukur akan kebaikan Tuhan, mengucap syukur akan kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan lewat pengorbanannya di atas kayu salib.
Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa besar kasih-Nya yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Percayalah tahun 2022 yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Tuhan yang akan menuntun kita, Tuhan yang akan membimbing kita, Tuhan yang akan melindungi dan menolong di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan kami akan segera masuk tahun yang baru yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Kau sudah membekali kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak melihat kemuliaan dunia ini, tetapi kami boleh melihat kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih ada sesuatu yang indah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, tuntunlah kami, bimbinglah kami, arahkan kehidupan kami, supaya di dalam tahun yang baru di hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, silakan bagi berdiri. Kita kiri pada kita malam ini. Katakan kiranya Engkau memberkati aku. Haleluya.
tetap menyerahkan kesehatan Ibu Gembala dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan semakin menyempurnakan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Demikian pula kami serahkan untuk saudara kami Tia yang saat ini juga terganggu kondisi kesehatannya. Kami bersyukur kalau sudah rencana kembali pulang ke rumah, biarlah Tuhan juga akan semakin menyempurnakan kondisi kesehatannya. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, Tuhan anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Menyerahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami, Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintahan yang ada di daerah, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin dan menghimbau setiap masyarakat memperhatikan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitasnya. Tuhan yang memberkati upaya ini supaya negeri ini segera bebas dari pengaruh COVID-19. Gereja-gerejamu yang malam hari ini mungkin masih mengadakan kegiatan ibadah, Tuhan ikut juga menolong dan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan seluruh sidang Jumat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga lindungi serta tuntun dan bimbinglah mereka supaya tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Dimanapun mereka berada, selalu membuat nama-Mu dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan ikan Jumat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Beri harapan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu. Tidak ada rumah tangga anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah mulai dari playgroup saya perguruan tinggi, berkatilah mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi baik dalam akademisnya maupun non akademisnya. Jadikan berkat di dalam pergaulannya. Bagi jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.